Baik, sebelumnya terima kasih juga untuk saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak dari media yang sudah berkenan untuk ikut memeriahkan launch ini, kegiatan ini. Sangat bahagia sekali pada akhirnya lagu ini di launching juga, dirilis juga dengan segala berbagai macam bumbu lika-liku, berbagai macam, bahkan dari hampir bukan J minus ya, saya kan hitungannya J minus saja kita mau tayang, mau launching masih diberikan problem yang luar biasa. Tapi masya Allah, mungkin ini berkat doa dari kita semuanya, alhamdulillah lagu ini bisa dirilis dan kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran sehingga terlaksana. Kalau aku dari sisi aku sebagai yang menyanyikan, ini tuh lagu menceritakan tentang ya titik terendah seseorang, di mana orang itu atau kita yang menjalani kehidupan dengan segala ujian, dengan segala problematika kehidupan, atau khususnya untuk ibu-ibu yang lagi menyusui, ini adalah bentuk semangat atau bentuk support bahwa kita nggak boleh menyerah sebagai ibu, kita nggak boleh menyerah sebagai orang, kita nggak boleh menyerah sebagai sosok yang diperhitungkan oleh orang-orang sekitar kita gitu. Jadi kita jangan pernah merasa sendirian, kita nggak boleh nggak boleh merasa bahwa ujian kita ini paling berat gitu. Jadi di lagu ini memberikan support atau merangkul orang-orang, atau merangkul ya kita bisa bilang spesifiknya mama-mama hebat yang ada di dunia ini, mama-mama yang berjuang untuk bisa mengasihi anak-anaknya gitu. Kenapa nangis? Mbak nangis gak sedih gak ngeliat video klipnya? Sedih. Ya betul. Oh iya Ci, ini bentuk apa ya, spesial Hari Ibu juga memperingati, ya sekaligus memperingati Hari Ibu. Bentuk supportnya dari kita ya Ci, khususnya dari Mama Uung, dari Nabila, dari aku, untuk mama-mama yang hebat yang ada di dunia ini. Terus kakaknya tadi tanya kenapa nangis pada saat ngeliat videonya. Wah, ini dari awal proses pembuatan lagunya aja, pas begitu Kak Gilar kasih tahu udah sedih, udah bikin orang hatinya diremek-remek gitu. Apalagi begitu dikombinasi dengan video klip yang sangat indah, cerita dari mama-mama yang konsultasi ke Mama Uung. Wah, di situ sih aku tadi begitu Ci Uung bilang adalah mama yang memang saat itu mau mengakhiri hidupnya, tapi anaknya pulang mengaji langsung. Padahal bukan mama jangan, tapi assalamualaikum mama gitu. Itu rasanya ya Allah, begitu diceritain langsung waktu itu pertama kali ketemu Ci Uung, hancur banget kan. Begitu ngelihat hasilnya ini, itu rasanya kayak yang pertama ikut merasakan, oh ternyata jadi seorang ibu itu gak mudah gitu. Yang kedua, karya seindah ini, karya sebagus ini ternyata digarap dan dibuat sendiri oleh suami aku gitu. Itu rasanya kayak bangga. Oke, yang makanya ini luar biasanya dari Dede sama kakak ya sebetulnya ya. Ketika saya datang dengan sebuah visi, saya tuh ingin menceritakan ini loh sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi di sekitar kita tuh ada ibu-ibu seperti ini yang justru butuh dirangkul. Karena ibu-ibu ini tuh nggak bisa menyuarakan diri mereka sendiri, even itu ke keluarga terdekat pun, ke suaminya mereka nggak bisa menyuarakan isi hati mereka tuh gimana gitu. Makanya saya melihat Dedek juga sosok yang sangat luar biasa ya di sini ya. Dia juga seorang ibu, dia berjuang,
dia berusaha mati-matikan memberikan yang terbaik gitu. Makanya saya bilang sama Dedek sama kakak, gimana kalau kita bikin lagu, karena lagu ini bisa menjangkau semuanya, bisa menjangkau banyak hal, bisa dinikmati semua lapisan gitu. Dan kita harap dengan lagu ini juga nantinya bisa memberikan support. Mungkin mereka yang nggak kenal saya nih, mungkin mereka yang belum tahu Dedek, belum tahu kakak, tapi mereka bisa dengar lagu ini, mereka bisa merasakan tersupport seperti itu. Jadi harapan kita, kenapa saya kok bisa juga ya ketemu, karena mereka pun satu visi gitu untuk ingin mensupport ibu-ibu gitu, karena kita punya satu tujuan yang sama. Makanya akhirnya ya selalu dimudahkan untuk bertemu, selalu aja disempet-sempetin, dibisa-bisain gitu. Betul. Sebetulnya saya sendiri lagi ada beberapa project kan, jadi ya agak terbagi lah fokusnya ini. Tapi karena saya berjuang pendidikan dan tujuannya untuk support map, jadi gue coba harus tekuni dari aku waktu itu memang kita memang ngejar hati ibu ya, Ci ya. Benar. Memang persiapan agak sedikit agak ini, tapi syukurnya tantangan itu bisa berhasil terselesaikan. Agak sedikit ada deadlock ya, agak sedikit deadlock, karena syukurnya ya kadang-kadang kita suka begitu ya, ketika kita lagi bikin sesuatu dapatnya itu kita nggak bisa tebak di mana dan kapan, tapi tiba-tiba syukurnya saya dapat waktu itu di Sumbu ya, setelah Sumbu saya dapat dia bisa selesai dan kita bisa rilis dengan indah sekali ketika saya melihat hasilnya. Jadi ternyata sebagus ini juga hasilnya, dan juga cicinya juga bisa keren itu. Saya juga nggak nyangka, saya kira tadi cici ini penyanyi loh, kayak beneran loh, ternyata pengusaha. Dan ini alhamdulillah ini sesuatu yang kolaborasi yang epic ya, antara Mampu dengan Lesnar. Dan mudah-mudahan harapannya sesuatu yang bersinergi ini bisa nyampe pesannya kepada orang banyak, pada halayak, khususnya kepada ibu-ibu pejuang ASI ya, ibu-ibu pejuang ASI. Dan mudah-mudahan karya ini bisa diterima oleh semua lapisan. Dan mudah-mudahan juga bukan karya pertama dan terakhir ya, Ci ya. Benar. Ada proyek-proyek berikutnya. Amin. Ya kurang lebih sama ya yang aku bilang tadi, bahwa setiap ibu-ibu yang menyusui masing-masing punya perjuangan masing-masing, punya cerita masing-masing. Tapi kembali lagi, setiap orang itu menghadapi ujian itu tuh beda-beda. Maka dari itu menurut aku kita nih ibu-ibu muda sangat bersyukur dan beruntung ya dengan adanya Mampu ini. Bisa konsultasi 24 jam, bisa menjadi wadah yang baik untuk ibu-ibu yang banyak sekali keluhannya, banyak sekali mungkin waktu itu Ci, banyak banget ketidaktahuan dengan segala, aduh ini gimana ya, aduh sih gimana ya, berapa kali Pak harusnya kayak gitu-gitunya itu Ci, yang kadang mungkin masih banyak yang bingung gitu, banyak yang nggak ngerti gitu. Dan yang aku bilang tadi sangat-sangat beruntung sekali kita di mau baru, khususnya dengan adanya Mampu ini. Banyak ya kalau ditanya maknanya apa gitu, tapi aku sih lebih ke kita ini hidup untuk apa sih, untuk siapa sih kayaknya. Jadi buat aku tuh kayak di lirik-lirik lagu Menyerah ini semuanya tuh mengandung makna ya. Jadi udah diwakilkan oleh setiap kata-kata yang dibuat oleh Kakak Bilar. Kalau ditanya apa maknanya, semuanya udah ada maknanya, udah diwakilkan oleh lagu Menyerah ini. Tapi ada perbedaan nggak sedikit sama kamu sendiri dibandingkan sama bedanya masih mentah aja udah bisa dinyanyiin gitu.
sama lebih ke agak lebih ke jadi malas-malasan, terus jadi lebih ke kurang ajar. Jatuhnya begitu ya. Justru dia tuh yang paling sering terharu ya. Jadi kita proses pembuatannya kan memang benar-benar dia kadang-kadang tiba-tiba jadi kadang-kadang suka bikin lagu kan tiba-tiba jadi. Lalu ketika demo rilis, dia dengerin terus, dia orang pertama yang begitu antusias dan begitu terharu gitu. Bisa terharu ya. Begitulah. Dan dia termasuk yang mensupport banget. Justru kalau saya sendiri pribadi merasa kalau saya nggak bersanding dengan penyanyi, ya mungkin saya nggak akan pernah bikin lagu juga. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir, Mungkin harapannya apa di Selamat Hari Ibu untuk mama-mama kita yang ada di dunia ini. Semoga bisa terus semangat untuk menjalani hidup, untuk bisa menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Dan ada satu persembahan dari kami, yaitu lagu menyerah. Semoga berkenan dan semoga itu bisa sedikit memberikan semangat, memberikan support dari kami untuk mama-mama yang lagi berjuang.